warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu peserta lomba pidato pada pagi hari ini, dan yang saya hormati saudara-saudaraku guru sebangsa dan setanah air dan sekaligus saya banggakan. Izinkanlah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sejarah berdirinya PGRI. Namun sebelum itu, marilah kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Oleh karena itu, marilah kita jangan melupakan sejarah, namun kita harus mewarisi nilai-nilai perjuangan sejarah yang telah diwariskan para pendahulu kita. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan, pada tahun 1912, di masa penjajahan Belanda, telah berdiri suatu organisasi guru, yaitu Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini beranggotakan para guru batu, guru desa, kepala sekolah, maupun penilik sekolah. Pada masa ini, para guru-guru pribumi mendapatkan satu tekanan dan intervensi dari pemerintah Belanda. Dalam kondisi seperti inilah, para guru-guru pribumi telah berjuang untuk mendapatkan kesamaan hak dan kesamaan nasib dengan orang-orang Belanda. Perjuangan itu telah membuahkan hasil, bahwa kepala HIS yang saat itu selalu dipegang orang-orang Belanda, satu persatu pindah ke guru-guru pribumi. Dengan perjuangan itulah, kemudian di masa pendudukan Jepang, bahwa semua organisasi tidak boleh melakukan aktivitas. Bahkan sekolah-sekolah ditutup, sehingga para guru saat itu tidak bisa melakukan aktivitas dan tidak bisa melakukan kegiatan. Sehingga keadaan guru saat itu kacau, karena tekanan dari pendudukan Jepang. Dengan semangat perjuangan, sehingga pada saat itu, pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Dengan semangat itulah perjuangan terus dilakukan, namun perjuangan tidak untuk menuntut hak asasi, namun perjuangan telah berubah menjadi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Di masa pendudukan itu Jepang itulah para guru-guru kita semangat, para guru-guru pribumi semangat, dan didasari dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, mendorong para guru-guru Indonesia untuk mengadakan Kongres Guru Indonesia. Sehingga pada tanggal 24 dan 25 November 1945 diadakannya Kongres Guru Indonesia yang diadakan di Surakarta. Melalui kongres itulah para guru-guru sepakat mendirikan suatu organisasi yang namanya Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan melalui kongres itulah, dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada saat itu, perbedaan lingkungan daerah, perbedaan tempat kerja, perbedaan agama, perbedaan ras, dan perbedaan politik, mereka sepakat perbedaan itu dihapuskan, dan mereka serentak bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku hadirin yang berbahagia, dengan semangat itulah sehingga kemerdekaan para guru-guru Indonesia berperan untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama adalah mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan pembelajaran atas dasar-dasar kerakyatan. Dan yang ketiga, membela hak asasi kaum buruh
dan para guru. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini, sehingga peran guru sejak lahir harinya PGRI sampai sekarang ini, PGRI terlalu mempunyai peran yang aktif dan selalu aktif di dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa ini dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Saudara semua, dengan melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 pada tanggal 25 November 1945 dijadikan sebagai hari lahirnya PGRI dan dijadikan sebagai Hari Guru Nasional. Saudaraku yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dengan Hari PGRI yang ke-17 ini, mari kita guru-guru Indonesia bangkit untuk membangun bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa ini, semoga menjadi bangsa yang bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PGRI. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Hidup guru. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Alhamdulillah. Dewan juri yang saya hormati, beserta hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan kasih sayangnya kita bisa merasakan nikmatnya melihat ciptaannya yang maha indah, nikmatnya merasakan tubuh yang sehat, sehingga pada hari ini kita melangkah bersama, berkumpul dalam acara lomba pidato dalam rangka memperingati HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema Sejarah Lahirnya PGRI Menjadi Semangat Baru bagi guru untuk bergerak. Bapak proklamator kita, yakni Insinyur Soekarno, pernah berkata, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bahkan sejarawan dunia Martin Luther King pernah berkata, kita bukan pembuat sejarah, namun kita dibuat oleh sejarah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan pernah kita melupakan sejarah. Sejarah berdirinya organisasi besar yang ada di Indonesia, yang di dalamnya ada guru dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pada awalnya, PGRI bernama Persatuan Guru Hindia Belanda, yang terbentuk pada tahun 1912. Pada saat penjajahan Belanda pada tahun 1932, PGHB berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia. Kata Indonesia membuat Belanda tidak senang. Mereka murka, mereka marah. Karena apa? Kata Indonesia menggambarkan semangat para guru di Indonesia mulai berkorban, mulai berapi-api. Mereka mulai bersemangat untuk memperjuangkan nasib mereka, mempertinggi pendidikan yang ada di Indonesia. Namun, saat Indonesia dikuasai oleh pemerintahan Jepang, seluruh sekolah-sekolah di Indonesia ditutup. Organisasi dilarang untuk beroperasi, termasuk Persatuan Guru Indonesia. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia,
Namun Tuhan berkata lain, kenyataan pun berubah. 76 tahun yang lalu, tepatnya 100 hari setelah Indonesia merdeka, dengan semangat kemerdekaan yang bertalu-talu, dengan masih terciumnya bau mesiu dari pemerintahan Jepang, seluruh guru-guru di Indonesia berkumpul. Mereka bersatu, mereka menyamakan satu persepsi dengan mengesampingkan perbedaan, menghilangkan segala potensi perpecahan. Mereka bertekad membentuk satu-satunya organisasi di Indonesia yang menampung seluruh guru yang ada di seluruh Indonesia, yakni PGRI. Bahkan sampai sekarang PGRI masih solid sebagai organisasi profesi yang bersifat independen, bersifat non-partisip. Sebagai wujud penghargaan pemerintah kepada seluruh guru di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 78 tahun 1990 yang di dalamnya termuat bahwa tanggal 25 November sebagai tanggal lahirnya PGRI dan Hari Guru Nasional. Hadirin yang berbahagia, dengan semangat yang begitu besar dari pendiri PGRI, marilah kita sebagai guru, kita mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas. Sebagai guru, guru harus bergerak menjadi lokomotor pendidikan. Guru harus menciptakan perubahan dalam pembelajaran dengan cara menguasai teknologi digital. Dengan guru menguasai teknologi digital, guru mampu menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Hadirin yang berbahagia, dengan semangat lahirnya PGRI, saya mengajak seluruh anggota PGRI di seluruh Indonesia untuk bersemangat, bersungguh-sungguh untuk beradaptasi dengan teknologi digital agar kita tidak tergerus dengan perubahan zaman. Semoga dedikasi kita untuk bangsa dan negara dapat bermanfaat dan sebagai ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penutup, saya persembahkan sebuah pantun. Boleh dijawab dengan cakap ya Bapak Ibu. Roti kukus, roti bolu, cakep. Dimakan sambil baca koran, cakep. Selamat ulang tahun PGRI-ku. Semoga jaya di masa depan. Hidup guru, hidup PGRI. Solidaritas. Yes, terima kasih. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang terhormat para dewan juri, Bapak Ibu guru anggota PGRI di Kabupaten Sragen. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya kita bisa bertatap muka dan bersilaturahim dalam acara lomba memperingati
hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia di pagi hari ini tadi. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamat. Bapak, Ibu guru yang kami hormati dan para dewan guru, di sini kami mau menyampaikan pidato dengan judul yang begitulah kita sangat bangga tentunya di Indonesia ini. Kemudian setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan, cikal bakal organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia diawali dengan adanya Persatuan Guru Hindia Belanda PGHB yang lahir pada tahun 1912. Saat itu dengan adanya penjajahan, maka di Indonesia masih mempunyai perjuangan yang betul. Guru masih berjuang terus. Yang kemudian diubah lagi menjadi Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Nah, disinilah kita sebagai guru untuk berjuang betul menegakkan kemerdekaan Indonesia ini. Guru untuk mengajar, berdisiplin, berkarya. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Disitulah dengan adanya GPI, Guru Persatuan Indonesia, pada tanggal 24 sampai 25 November 1945. Yang kemudian di situ dengan adanya kongres pada tanggal 24 sampai dengan 25 November 1945 di Surakarta. Kemudian dengan iringan seperti itu, Persatuan Guru Republik Indonesia semakin maju. Pada tanggal 1 Januari 2013, disinilah dengan adanya Kode Etik Guru Republik Indonesia. Bersemangatlah guru dalam berjuang. Sebelum berakhir pada pidato kali ini, di sini kami berpantun, beli buah pepaya diberi duku, beli mangga jangan lupa pakai baju. Semoga bahagia di hari ulang tahun PGRI. Semoga maju selalu. Hidup PGRI. Hidup guru. Solidaritas. Yes. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah dengan keagungan dan kemuliaannya, sehingga kebahagiaan akan menjadi sempurna. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia kesempatan
sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas rangkaian acara Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-76 dan Hari Guru Nasional yang ke-76. Hari Guru Nasional tahun 2021. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Mengawali pidato saya akan menyampaikan kutipan dari sahabat Rasul yang berbunyi, Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhu al-batilu binidhamin. Organisasi yang tidak baik, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu kita sebagai guru sudah idealis, sudah pas kita mempunyai organisasi guru yaitu PGRI. Hidup guru, hidup, hidup PGRI, hidup, solidaritas, yes. Dewan guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, selanjutnya saya akan menyampaikan sejarah singkat PGRI. Di zaman Hindia Belanda berdirilah organisasi guru yaitu pada tanggal 1 Januari 1912 yang bernama PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda. Latar belakang berdirinya PGHB adalah adanya ketimpangan sosial ekonomi bangsa Belanda dengan rakyat pribumi, ditandai dengan adanya perbedaan gaji dari orang Belanda dengan rakyat pribumi, juga sekolah-sekolah banyak yang diduduki oleh bangsa dari Belanda, sedangkan kepala sekolah dari Indonesia hanya menduduki sebagian kecil sekolah-sekolah yang ada di bumi pertiwi ini. Dewan guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya sayangi, adapun tujuan PGHB adalah menyetarakan perbedaan strata ekonomi dan perbedaan strata sosial antara bangsa Belanda dengan rakyat Indonesia. Adapun sifatnya PGHB itu unitaristik, yaitu tidak memandang latar belakang pendidikan, budaya, adat, agama, dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya PGHB mengalami kesulitan sehingga timbullah organisasi-organisasi kecil seperti PGB, Persatuan Guru Bantu, PGB, Persatuan Guru Desa, PGAS, Persatuan Guru Ambara School, PGNS, Persatuan Guru Normal School. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Pada tahun 1932, PGHB berubah nama menjadi PGI, Persatuan Guru Indonesia. Perubahan nama tersebut mencemaskan bangsa Belanda. Karena apa? Karena dengan berubah nama dari Hindia Belanda menjadi Indonesia, itu mencerminkan bahwa sifat nasionalisme, patriotisme rakyat Indonesia terutama guru di Indonesia sudah tumbuh dan semakin meningkat. Kemudian sampailah pada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang sebelumnya pada saat penjajahan Jepang semua organisasi ditutup. Jadi sebelum merdeka Indonesia itu PGHB mengalami susah untuk beraktivitas. Kemudian pada tahun 1932 berubah menjadi PGI dan bangsa Jepang menutup organisasi PGI dan organisasi-organisasi lain yang ada di Indonesia. Dengan pekik merdeka setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 24 sampai 25 November 1945, barulah guru bisa aktif mengorganisasikan semua guru yang ada di Indonesia dengan menyelenggarakan kongres yang ada di Surakarta, yaitu pada tanggal 24 sampai 25 November 1945. Nah, pada saat itulah, pada tanggal 25 November 1945, nama PGI berubah menjadi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Untuk menghormati para guru, maka pada tanggal 25 November 1945 itu ditetapkan sebagai Hari PGRI, dan setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional dengan keputusan Presiden nomor 76 tahun 1994. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, sebelum saya menutup pidato saya akan menyampaikan kutipan dari Mbah Maimun yang berbunyi, yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik. Rekreasi yang paling indah adalah mengajar.
Dengan berjalannya waktu, PGRI di bawah Ketua Umum Bapak Yunifah, Bapak Profesor Dr. Yunifah Residen MPD sudah mencapai tujuan-tujuan dari PGRI. Di antaranya adanya sertifikat pendidik yang dapat meningkatkan ekonomi para guru yang ada di Indonesia. Selain daripada itu, bekerja sama dengan pemerintah, mengusahakan adanya pengangkatan guru bantu, adanya pengangkatan CPNS dan pengangkatan P3K di zaman-zaman sekarang ini. Semoga kita semua bangga menjadi guru, karena guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, Bapak Ibu peserta lomba yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah mau dan mampu berkumpul di ruangan ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun PGRI yang ke-76. Untuk itu, nikmat yang luar biasa yang Allah curahkan kepada kita ini senantiasa kita syukuri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami untuk menyampaikan pidato sejarah perjuangan PGRI. 76 tahun yang lalu, PGRI lahir tepatnya pada tanggal 25 November 1945. PGRI lahir dengan niat yang mulia sebagai wadah para guru, para pendidik, dan tenaga kependidikan untuk menegakkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan, serta berkhidmat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sudah 76 tahun ini perjuangan PGRI tidak memudar, bahkan semakin menyala dan membara. PGRI berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan nasional Indonesia, serta berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan guru dan pendidik. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah banyak perjuangan PGRI yang sudah kita rasakan. Di antaranya, PGRI mendukung lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang berimplikasi adanya tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi yang sudah dirasakan oleh pendidik di seluruh tanah air. Bapak Ibu yang kami hormati, perjuangan PGRI tidak pernah menganaktirikan anggotanya, tidak pernah menganaktirikan guru-guru honorer. Mereka diperjuangkan dengan betul hak-hak dan nasibnya, karena PGRI mengetahui dan memahami betul betapa perjuangan mereka, perjuangan beliau dalam mengisi kekosongan guru ini. Dia mengajar, mendidik dengan setulus hati. Untuk itu PGRI berkomitmen dan berjuang
mendesak pemerintah atau DPR untuk memberi kesempatan kepada guru honorer kategori maupun non-kategori, serta memberi afirmasi yang usianya di atas 35 tahun diberi kesempatan untuk menjadi ASN lewat jalur P3K atau lewat jalur CPNS. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang berbahagia, memasuki abad 21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin cepat, semakin mengglobal, maka PGRI harus cepat beradaptasi menjadi organisasi profesi yang modern. Karena untuk mendampingi anggotanya, maka PGRI berinisiasi mewujudkan atau menciptakan perangkat organisasi, yaitu PGRI Smart Learning and Character Center sebagai pusat pengembangan peningkatan kompetensi guru di bidang pengetahuan dan teknologi sebagai pengembangan karakter sesuai dengan tuntutan zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, masih banyak perjuangan PGRI yang sudah kita rasakan. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengajak pada diri saya pribadi dan Bapak Ibu anggota PGRI semuanya, mari kita tingkatkan jati diri kita sebagai anggota PGRI, berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan kita, profesionalisme kita, dengan kita melayani secara prima, memberi pelayanan terbaik kepada anak didik kita, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin global. Akhirnya, di hari ulang tahun PGRI yang ke-76 ini, kami mengucapkan Dirgahayu PGRI, maju Indonesia, hidup PGRI, hidup guru, solidaritas, yes. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.